Giliran saya nih untuk nanya-nanya. Iya, boleh. Gen Z kayak saya ini kan bisa nggak buka perusahaan? Jadi bos, intinya jadi bos gitu. Oh, beda kalau kita jadi kerja sama orang. Jadi kita itu hanya sekedar mengikuti apa tugas dari atasan. Tuh. Nah, kalau kita pengusaha atau pebisnis, itu kita harus bisa fleksibel. Jadi kita harus tahu caranya menanggapi konsumen, harus tahu caranya mengembangkan sesuatu yang jelek menjadi bagus, harus tahu gimana caranya penjualan yang tadinya sedikit itu gimana caranya bisa menjadi bukit. Pengusaha pebisnis itu sebenarnya lebih susah daripada jadi karyawan. Sebenarnya kita harus punya keberanian lebih. Kita harus bisa ngomong, di komunikasi kita harus bagus. Ini gunanya apa? Ketika si Tommy punya partner, nanti Tommy bisa mengandalkan skill bicara Tommy ini untuk meyakinkan partner ataupun meyakinkan klien. Oh iya bang. Jadi kan abang kan udah bertanya-tanya tadi kan. Nah jadi giliran saya nih untuk nanya-nanya. Iya, boleh. Boleh ya? Nah, jadi saya tuh Tanya apa aja. ada pertanyaan Jangan ya. tanya pasangan hidup tapi. Jangan tanya jodoh. Nggak bakalan nanya itu, soalnya Oke, itu privat lanjut. ya kan. Mau nanyain, kira-kira Gen Z kayak saya ini kan bisa nggak buka perusahaan? Jadi bos, intinya jadi bos gitu. Oh, intinya si Tommy mau jadi Terserah maunya bos apa, bos apa, intinya jadi bos. Bisa nggak gitu? Oh, intinya Tommy itu mau bikin perusahaan sendiri gitu. Iya. Kira si Tommy bisa nggak? Iya betul. Sangat bisa. Bisa ya? Tapi kalau yang abang lihat dari Tommy sekarang, itu yang pertama si Tommy kurang pengalaman. Iya sih. Pengalaman. Yang kedua si Tommy malas mengupgrade skill. Iya, kemarin kan sudah abang kasih juga kan kelas untuk editing, Ya. tapi belum dipelajarin ya. Itu proses. Proses. Nah, pertama pengalaman si Tommy belum ada, jadi pengalaman ini yang mungkin sebelum buka usaha ataupun bisnis, Tommy harus punya pengalaman dulu. Minimal pengalaman ya mulai dari sini aja, pengalaman menghadapi konsumen seperti apa. Kan Tommy kan jobless-nya kan bagian itu ya, menanggapi konsumen ataupun member ya. Ya. Member yang sudah daftar di kita ya kan, itu kan tugas Tommy kan sekarang kan. Dan juga nah dari situ kan Tommy bisa belajar nanti gimana caranya mengatasi pertanyaan ataupun menanggapi pertanyaan dari si member. Kemudian Tommy juga kan bisa belajar juga gimana caranya menanggapi kalau ada customer ataupun member yang komplain. Dari situ kan bisa juga belajar ya. Ya. Nah, pokoknya pengalamannya sih, pengalaman itu ditingkatkan, kemudian skill ya. Kemudian skill itu si Tommy itu harus punya minimal satu skill. Nah, satu skill ini itulah yang diasah. Jadi diasah terus menerus. Nah, kalau bisa kan nanti kan kalau misal Tommy mau buka bisnis ya, Tommy punya skill misalnya digital marketing. Nah, dari skill digital marketing ini kita bisa kita olah untuk menjadi sebuah bisnis nantinya. Ataupun dari skill Tommy ini bisa dijadikan senjata andalan ketika perusahaan lagi turun dan Tommy bisa menutup kerugian dengan mengandalkan skill yang Tommy miliki. Iya. Skill ya. Kemudian yang ketiga, si Tommy harus sering-sering baca buku atau artikel atau nonton video-video tentang yang bermanfaat. Jadi ini gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan wawasan si Tommy. Jadi pebisnis ataupun pengusaha itu harus punya wawasan yang tinggi, wawasannya harus tinggi. Soalnya kita kalau
Beda kalau kita jadi kerja sama orang, jadi kita itu hanya sekedar mengikuti apa tugas dari atasan. Tuh. Nah, kalau kita pengusaha atau pebisnis, itu kita harus bisa fleksibel. Jadi kita harus tahu caranya menanggapi konsumen, harus tahu caranya mengembangkan sesuatu yang jelek menjadi bagus, harus tahu gimana caranya penjualan yang tadinya sedikit itu gimana caranya bisa menjadi bukit kayak gitu. Iya. Kemudian pokoknya pengusaha pebisnis itu sebenarnya lebih susah daripada jadi karyawan. Sebenarnya kita harus punya keberanian lebih. Kita harus bisa ngomong ataupun public speaking, ya bukan public speaking ya, di komunikasi kita harus bagus. Ini gunanya apa? Ketika si Tommy punya partner, nanti Tommy bisa mengandalkan skill bicara Tommy ini untuk meyakinkan partner ataupun meyakinkan klien. Nah, kemudian ya wawasan itu harus, dan itu bedanya. Jadi pengusaha sama bisnis ini sebenarnya itu nggak gampang ya, karena kita harus bisa fleksibel. Kita nggak harus ahli di bidang itu, tapi kita harus minimal kita tahu tentang itu. Misalnya si Tommy apa skill utamanya digital marketing. Nah, Tommy nggak tahu tentang keuangan, tapi harus tahu sedikit ilmu tentang keuangan. Biar nggak itu sama karyawan. Iya. Atau si Tommy harus tahu juga, minimal harus tahu fleksibel, makanya saya bilang fleksibel. Nah, itu kuncinya. Dan yang terakhir ya, Tommy harus percaya diri, harus berani. Itu yang penting, Tommy harus percaya diri dan harus berani. Kan tadi kan Tommy pengen punya perusahaan ya. Jadi bos. Nah, Ya. yang kelima ini impian. Nah, setelah Tommy punya ini tadi, barulah bisa berangkat menuju impian tersebut. Iya. Kalau misal Tommy nggak punya ini hanya sekedar jadi khayalan, nggak akan bisa tercapai. Makanya tadi kan kebanyakan lebih kan baru umur 20 ya, pengalaman kerja itu harus ditingkatkan paling enggak. Ya Tommy kayak gini kan, Tommy ngobrol-ngobrol sama abang kan, nah pengalaman ngobrol sama abang udah tuh ini kan belajar komunikasi juga gitu kan. Tommy kan biasanya kan nggak bisa agak susah ngomong bahasa Indonesia ya. Susah itu. Nah, jadi di sini kan gunanya kita buat konten ini supaya Tommy bisa belajar ngomong ya. Nah, biar Tommy nggak malu-malu lagi kalau ngomong depan kamera. Karena zaman sekarang itu sudah era digital. Jadi kalau misal Tommy pengen jadi pebisnis, yang minimal Tommy bisa ngomong di depan kamera. Kalau sudah bisa ngomong depan kamera, nah nanti di depan publik, di depan karyawan-karyawan Tommy. Kalau Tommy nggak bisa ngomong depan kamera aja nggak bisa ngomong, gimana Tommy mau ngomong di depan karyawan-karyawan Tommy nanti? Susah jadinya ya. Ya iya, komunikasi. Tadi kan apa ini tadi? Tadi Ilmu, pengalaman. Untuk memperdalam pengalaman ya perlu tingkatkan skill ataupun memiliki skill dan asah skill itu. Kemudian skillnya sudah ada kan, sambil diasah-asah. Kemudian jangan lupa belajar komunikasi, cara ngomong ya. Iya. Cara ngomong, pokoknya belajar public speaking lah, itu penting ya. Kalau Tommy pengen jadi pengusaha ataupun berbisnis, public speaking penting karena kita harus bisa bicara guna meyakinkan karyawan-karyawan kita nantinya, guna meyakinkan calon customer kita nantinya. Nah, jadi pengusaha harus memiliki hal tersebut. Salah satu caranya untuk melatih komunikasi kita itu dengan membaca. Jadi wawasan tadi kan, sering-sering banyak-banyak membaca, itu kan nanti akan menambah bendahara kata. Dan jadi kita gampang untuk menyusun kalimat-kalimat karena kan kita sering membaca. Jadi kita lebih gampang menyusun kalimat di otak dan mengeluarkannya. Kalau sekarang kita aja ngetik ini aja beberapa kali, karena Tommy
di otak sudah Tommy rancang dan mau keluarkannya susah lagi. Susah. Nah, itu penting. Ya. Ya, penting Masuk sekali itu, masuk. Begitu. Jadi gitu Tom. Apa intinya sekarang ini Tommy itu fokusnya, Tommy kan ingin jadi pengusaha ataupun pebisnis ya ke depannya kan. Saat ini kan Tommy masih umur 20 ya, masih jauh banget. Ibaratnya tuh kesempatan untuk belajar, untuk meningkatkan diri itu lebih banyak waktunya. Mungkin dari kerja di sini aja dulu kita mulai perlahan kan, abang kenalin cara jadi admin itu seperti apa. Nah itu kan abang juga suruh masuk jadi keuangan Tommy kan, jadi belajar sedikit tentang laporan keuangan. Dan juga abang kan juga kasih lihat dashboard iklan abang kan yang top up iklan bisnis kita kan si Tommy kan. Nah jadi kan Tommy sudah ada pengalaman juga, sudah pernah lihat-lihat tentang iklan. Nah itu mungkin awalnya untuk Tommy mengasah skill Tommy nanti. Iya, jadi bukan ini ya, bukan modal ya buat yang pertama. Untuk si Tommy, modal yang dimaksud uang ya. Iya. Untuk si Tommy, jangan dulu pikirin modal uangnya. Walaupun nanti ada, misalnya Tommy ada dapat warisan BEM 1M, Tommy mau langsung usaha. Nah, itu abang jamin itu agak kayaknya nggak lama perusahaannya. Kalau dengan posisi Tommy ataupun kondisi Tommy sekarang ya, bukan abang jelekin Tommy karena ya abang kan ngelihat juga, kemudian karena nggak jadi pengusaha ataupun pebisnis, kita menjalankan bisnis itu nggak gampang. Kita harus punya skill minimal, harus punya wawasan dan harus punya keberanian. Kalau misalnya Tommy belum punya itu ya, misalnya ada duit 1M ya 1M-nya itu ditahan aja dulu. Kalau menurut abang lebih baik Tommy investasi leher ke atas saja, belajar tentang ini, ikut kelas-kelas ataupun pelatihan yang meningkatkan kepribadian ataupun meningkatkan wawasan Tommy, guna meningkatkan wawasan Tommy ataupun guna meningkatkan skill yang ingin Tommy jalankan. Bisa uangnya diikut sertakan untuk diinvestasikan leher ke atas pokoknya. Kalau misal ada 1 miliar Tommy dikasih ya, jangan dulu usaha, tapi belajar dulu lah. Belajar, kenalan dulu, ibaratnya tuh kenalan dulu sama bisnis. Bisnis itu apa, marketing itu apa, kayak gitu. Intinya mencari ilmu dulu ya bang. Iya, karena kan Tommy kan baru tamat SMA ya, dan di SMA juga kan nggak ada diajarin tentang bisnis, tentang gimana caranya menanggapi konsumen marah, gimana caranya menanggapi kalau penjualan turun, kan itu kan nggak ada pelajaran di itu, sekolah, nggak ada materinya itu. Nah, jadi Tommy belajar dulu. Untuk sekarang ini Tommy perbanyak pengalaman dulu, tingkatkan skill dan tambah wawasan. Dengan apa? Dengan baca buku, baca artikel, ngobrol mungkin sama abang kayak gini kan, sama Bang Oka kemarin juga kan. Wawasan ini penting juga untuk seorang pengusaha atau pebisnis. Gitu. Oh gitu ya bang.